selamat siang teman-teman Accelerate. Apa kabar semuanya? Recording in progress. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat terus ya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai dan supaya mentoring ini bisa berjalan lebih akrab, dan ada pepatah juga nih yang bilang tak kenal maka tak sayang, maka mungkin kita bisa kenalan dulu. Salam kenal semuanya, namaku Asti, dan di sini saya akan menjadi moderator dalam kegiatan webinar kali ini. Nah, sekarang ini kita udah ada di minggu keempat dari program Accelerate, dan kalau minggu lalu itu kita ngebahas tentang Finding Your North, Start Success Matrix dari bersama Pak Edi Sulistyo selaku CEO GoPlay, dan minggu ini kita juga kedatangan mentor hebat juga yang udah ada di sini juga bersama kita, yaitu Pak Edward Camdani selaku Managing Partner of Gayo Capital yang akan membahas tentang Optimizing Measurement and Metrics for Growth. Nah, halo Pak Edward, salam kenal. Halo, Pak. ya. Apa kabar Pak? Ya. Baik. Salam buat semuanya. Iya, salam kenal juga Pak. Nah, mungkin sebagai awalan Pak Edward bisa boleh berkenalan singkat dulu Pak ke teman-teman di sini. Silakan Pak. Oke, ya. Jadi welcome dulu ya untuk rekan-rekan semuanya yang sudah gabung. Jadi background saya sebetulnya di venture capital ini sudah lumayan lama. Jadi termasuk yang Pak Edi ya, mentor yang sebelumnya. Dulu waktu beliau masih menjadi startup, saya ingat itu di e-event ya, tahun 2011. Ideosource waktu itu sudah ada, dan kita banyak ngobrol juga. Jadi perjalanan banyak sekali startup di Indonesia ini memang saya lumayan ngikutin lah. Maksudnya mereka pernah pitching ke Ideosource, kemudian belakangan 2-3 tahun yang terakhir kita buat yang namanya Gayo Capital untuk impact investment. Kemudian partner saya, Andi Budiman, juga membuat holding company, investment holding company yang fokus hanya di entertainment ya, khususnya film. Jadi sekarang kita ada Ideosource Venture Capital, terus ada Ideosource Entertainment, ada Gayo Capital yang memang fokus di sustainable, green, dan impact investment. Kemudian kita barusan buat juga tahun ini namanya StartCamp. Nah, StartCamp ini di-lead oleh rekan saya yang sudah pernah kita memiliki startup bareng lah ya tahun 2004 sampai 2007. Beliau dulu pernah di IBM Indonesia juga sama saya. Kemudian kita merasakan ya bagaimana membangun satu startup sampai kita bisa exit. Sekarang dia menjalankan StartCamp ini sebagai venture builder. Ya, jadi ada beberapa startupnya di level pre-seed, kemudian seed, kita juga bantu mereka untuk membangun mulai dari awal sekali. Ya, jadi again, Ideosource VC, Ideosource Entertainment, Gayo Capital, dan sekarang StartCamp. Ya, mungkin itu dari saya, Asti. Oke, terima kasih Pak Edward. Mungkin kita bisa langsung mulai juga untuk sesi mentoringnya, karena waktu juga. Untuk yang pertanyaan pertama nih Pak, industri startup ini kan memang dikenal dengan industri yang dinamis, jadi perubahannya cepat juga, begitu juga dengan perkembangannya, seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, menurut Bapak itu seberapa penting sih kebutuhan growth bagi startup pemula? Karena di sini kebanyakan juga teman-teman itu adalah start dari startup pemula gitu Pak. Oke. Ini pertanyaan klasik yang bisa dijawab dengan dua versi ya. Jadi sebetulnya yang namanya startup ini kan ada startup yang memang didirikan untuk mengenerate cash flow. Jadi dia lebih melihat cash flow perusahaan, profitability, transaksi bagus, selalu positif, hitam ya. Atau yang satu lagi yang memang kita arahkan menjadi startup yang tanda kutip menarik atau seksi bagi para venture capital. Nah, jadi growth ini perlu kita lihat dari kacamata kita sebagai founder ini mau mencari yang mana. Kita mau mencari sebagai startup yang akhirnya menjadi revenue generating company, tapi mungkin ya tidak terlalu menarik bagi venture capital karena growth-nya biasanya kalau perusahaan yang langsung profitable kan memang tidak setinggi yang memang kalau kita fokuskan untuk growth yang di mana venture capital menjadi tertarik untuk invest. Nah, implikasinya apa?
biasanya kalau perusahaan yang memang dia mencari lebih ke cash flow, perusahaan ini biasanya lebih street smart dan lebih sales driven. Ya, jadi dalam arti ya dia mencoba untuk transaksinya bisa langsung terjadi dan juga dari sisi bukunya tidak merah-merah amat atau justru langsung bisa positif. Nah, kalau yang namanya growth story untuk venture capital itu justru kebalikan. Dia harus sangat fokus ke satu bisnis model. Kemudian dari satu bisnis model yang memang diprioritaskan ya, kadang-kadang bisnis model kan kita bisa lihat dari prioritasnya ya, kita mau menjalankan bisnis model A, B, atau segmen tertentu, atau target tertentu. Nah ini kita mesti prioritaskan di mana core value dari story-nya startup Anda itu bisa menjadi senjata ya, untuk nanti follow on investor melihat value tersebut. Nah, jadi core value itu mesti dibuktikan dengan matrix atau measurement yang very clear. Dan sebisa mungkin sebelum nanti masuk ke round berikutnya, ini bisa digambarkan matriksnya itu secara lengkap. Ya, mulai dari awal sampai full cycle, itu bisa dibuktikan. Bahwa bisnis model yang memang mau dibuktikan ini, dia sudah full cycle, dan kalau bisa memang diulang lagi sehingga si investor berikutnya ini dia bisa yakin benar bahwa this business model works. Ya, traction-nya jalan, kemudian juga measurement-nya bisa dipertanggungjawabkan, matrix-nya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita sudah masuk ke matrix dan measurement, kita perlu ingat juga matrix measurement yang sekarang kita sudah buktikan ini itu harus bisa diekstrapolasi sehingga dia bisa menunjukkan kalau misalnya dia ke follow on investor, dia bilang, dengan metrik ini, kalau saya mendapatkan dana X misalnya, saya bisa growth-kan ini menjadi beberapa kali lipat. Nah, ini yang sebetulnya kita perlu aware ya, kalau kita memang mau meng-guide para venture capital yang mungkin saat ini masih perusahaannya didanai sendiri, atau melalui angel, friends and family, atau VC yang memang fokus di pre-seed atau di seed. Nah, kan kita inginnya nanti dalam waktu 6 bulan, sebisa mungkin kita bisa pitch ke Series A investor atau pre-Series A investor, dan story kita menarik. Nah, ini kembali ke yang tadi. Ya, jadi measurement, matriksnya, dan juga traction-nya itu harus sangat fokus kalau kita ingin pitching ke para VC berikutnya. Oke. Nah, kalau tadi kan kalau misalnya kita udah bahas growth, itu berarti dia punya peran yang sangat penting dan krusial banget ya, Pak. Nah, kalau boleh lanjut lagi nih, seberapa krusial sih bagi startup yang fase awal ini untuk bisa mengoptimalkan pengukuran dan matriks untuk pertumbuhan bisnis startup fase awal itu, Pak? Oke. Balik ke tadi ya, jadi kan kita sering sekali melihat bahwa bisnis model yang kita mau kerjakan ini pilihannya banyak sekali lah ya. Jadi kita mau fokus ke segmen A, ke segmen B, ke produk A, produk B, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini perlu ada kejelian untuk balik melihat core value apa yang kita mau tonjolkan, dan kita tahu bahwa ini akan menjadi core value-nya startup tersebut. Itu perlu dilengkapi dengan traction dan pembuktian ya, sehingga nanti pada saat measurement ini dan traction ini sudah terbentuk, itu bisa dijual story-nya, istilahnya tanda kutip ya. Saya kasih contoh, misalnya dulu waktu investment kita yang pertama kali ya di gaming company ya, namanya Touch10. Nah, dia sudah berjalan dengan dana kita mungkin kira-kira sekitar 1 tahun ya, kemudian mereka masih struggling lah ya waktu itu untuk membentuk satu story terhadap game development-nya dia yang bisa nanti dijual ke investor ya. Jadi untuk spesifiknya saya kasih contoh, waktu itu dia kan lebih ke game yang sifatnya lebih ke social ya. Jadi kebanyakan is a simple game, bukan yang model MMORPG atau yang PUBG, tapi yang lebih ke social gitu ya. Nah, kebetulan ada satu game yang dia bentuk itu yang
ternyata traction-nya selama 6 bulan ini sudah bisa dibuktikan. Dari sisi cash flow-nya, dari sisi number of user, monthly active user, daily active user, income dari ads ya, atau iklan dan sebagainya. Nah, dari story ini, akhirnya waktu dia fundraising, dia bungkus satu story game ini, berikut development-nya, sama semua traction selama 6 bulan terakhir. Kemudian dia datang ke investor lain. Dia bilang, ini satu game ini, kita sudah bisa buktikan dengan matrix yang very clear, traction-nya bagus dan sebagainya. Untuk membangun game yang mirip seperti ini, kita perlu dana X misalnya ya. Dan dana X ini kita bisa bangun dengan same game story dari tadi yang success story itu sebanyak 6 kali misalnya. Nah, ini cara-cara gimana kita bisa bungkus ya success story-nya kita untuk bisa boost growth story kita sehingga investor berikutnya tertarik untuk melakukan investment. Ya, jadi balik ke tadi ya, kalau growth kita bicara apa yang mesti difokuskan, apa yang mesti diprioritaskan. Ini memang ada sedikit art dan juga kita harus mengerti benar dari sisi value chain perusahaannya kita. Ya, jadi jangan sampai kita fokus ke satu hal yang ternyata value-nya ini commodity. Ya, yang kita masuk commodity misalnya gimana? Kalau conventional company kan misalnya dia sekedar untuk melakukan transaction, ya, kemudian dia bisa mendapatkan PO atau dia bisa mendapatkan kontrak dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa perusahaan yang tetangga atau sebelahnya juga melakukan hal yang sama, ya, dengan produk offering yang sama. Nah, dana dari venture capital kalau dipakai sekedar untuk misalnya mendanai satu working capital untuk mendapatkan setelah mendapatkan kontrak atau PO ya. Kemudian dia pakai untuk working capital, sedangkan kita tahu yang pengerjaan yang sifatnya contract base atau kita mesti pitching, kemudian baru dapat ordernya, model seperti agency atau kita sebagai software developer, venture capital biasanya kurang tertarik, ya, karena dia tidak melihat growth story itu hanya dari sekedar B2B transaction. Jadi ini satu hal yang juga perlu dilihat, dia ingin melihat startup tersebut mempunyai konsep platform. Ya, jadi develop once, kemudian traction-nya terjadi setelah platformnya jadi, dengan minimal effort, itu bisa di-boost transaction-nya menjadi satu platform yang akhirnya mengenerate a lot of traffic. Ya. Jadi kita lihat banyak di awal-awal seperti di e-commerce, di ride-hailing, seperti Gojek, dan sebagainya, kan mereka juga sama ya, waktu awalnya mendapatkan driver susah, mendapatkan customer susah, tapi begitu satu saat mereka mempunyai economic scale, volume-nya sudah tercapai, akhirnya mereka sebagai platform meledak hanya dengan effort yang minimal. Minimal dalam arti apa? Ya, dia melakukan marketing sehingga ada lebih banyak yang masuk ya untuk menjadi customer, apakah dia sebagai driver, kalau e-commerce sebagai merchant, atau dia sebagai pembeli dari sisi customer-nya. Ya, jadi makanya sering kita dengar yang namanya perusahaan startup ini bakar-bakar duit ya, itu simply sebetulnya dia untuk mendapatkan market domination. Nah, market domination artinya apa? Ya, dia ingin memenangkan satu sektor atau segmen dari bisnis model tertentu, sehingga dia menjadi dominant player di bidang atau di sektor tersebut. Nah, itu yang akhirnya sering disalahartikan bahwa perusahaan ini seperti bakar duit, tapi intinya adalah itu sebetulnya. Gitu, Asti. Oh, oke, Pak. Jadi tuh emang startup itu perlu punya growth story juga ya, Pak, untuk bisa menarik venture capital ini. Ya, ya. Nah, terus kalau misalkan nih Pak, gimana cara terbaik untuk startup pemula nih misalkan, tapi dia belum punya growth story-nya, tapi dia udah punya konsep platformnya itu sendiri. Nah, gimana cara terbaik untuk startup pemula ini bisa mengoptimalkan kebutuhannya itu Pak, untuk growth-nya gitu? Jawabannya bisa cukup lebar ya, kalau begini ya, kalau dalam arti kita perlu lihat dari kacamata competitive landscape, kemudian juga dari kacamata market size. Ya. Sebagai contoh mungkin gini ya, ini kan kebetulan teman-teman di sini pernah ngobrol sama mentor sebelumnya ya, Pak Edi Sulistyo ya, mungkin
Saya juga kasih gambaran waktu dulu beliau masih menjadi startup di e-event. Jadi sebelum beliau menjalankan yang namanya Loket.com, dia sempat pitching, tapi dari kacamata e-event. Jadi e-event itu mirip seperti Eventbrite. Ya. Tapi setelah kita lihat, model seperti Eventbrite ini, yang kebetulan namanya beliau itu kan e-event ya, event.id atau event.com ya. Kita analisa market size di Indonesia tahun 2011, ya, kemudian kita interpolasi sampai tahun 2013. Nah, ternyata market untuk Eventbrite itu di 2013 itu hanya mencapai kira-kira 18 juta US. Ya. Kemudian kalau kita tarik dari sisi revenue generation-nya, ya, dari 18 juta US, misalnya dengan konsep Eventbrite itu kita bisa mendapatkan fee ya dari para yang booking masuk melalui event ini ya. Kita bisa charge misalnya 5%. Berarti revenue-nya berapa? Sekitar berarti kan 900.000 US. Ya kan? Nah, kita melihat wah, market di Indonesia ternyata kecil sekali ya kalau misalnya kita hanya fokus model seperti Eventbrite. Sedangkan kita punya kompetitor modelnya Eventbrite sendiri sudah eksis dan bisnis modelnya sama persis dan dia mentargetkan skala dunia. Nah, kita kasih tahu kembali ya ke siapa namanya, ke Bro Edi waktu itu, wah ini kayaknya bisnis modelnya masih belum tepat. Nah, ternyata dalam prosesnya beliau sebagai entrepreneur dan sebagai founder itu langsung mikir, kemudian pivot, ya, kemudian dia memakan value chain-nya yang lebih lebar lagi. Jadi dia masuk sampai menjadi event organizer, menjadi event management, menjadi sometimes promoter. Ya, akhirnya dia buat yang namanya Loket.com ini. Kemudian dia menangkan sektor yang rata-rata waktu itu masih banyak di konser. Ya. Kemudian dia ada founder, dia dianjak founder yang pernah menjadi foundernya rajakarcis.com. Ya. Nah, ternyata berhasil. Ya, Loket.com ini berhasil. Dan waktu itu kita juga memang udah dalam proses waktu itu mau invest, tapi akhirnya nggak jadi, karena ternyata si East Ventures itu yang invest lebih cepat dari kita ya. Nah, tapi ini terbukti, akhirnya Loket.com ini kan di-acquire sama Gojek. Ya, jadi kalau kita bilang growth story kembali ke yang tadi, itu kita perlu lihat pertama dari sisi market size-nya sendiri. Ya, kan kita pernah dengar yang namanya Tam-Sam-Som ya. Jadi market size-nya berapa besar, addressable market-nya berapa besar, target market-nya seberapa besar. Nah, kalau kita lihat ternyata dari market size-nya sendiri ini sudah tidak mumpuni atau tidak terlalu mendukung dari growth story-nya startup-nya Anda, berarti kita mau turunin sampai addressable market, apalagi sampai target market ini akan jadi jauh lebih kecil lagi. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Jadi market size pertama harus mendukung growth matrix atau measurement-nya, ya. Kemudian dari bisnis modelnya sendiri kita harus fokuskan supaya dia menjadi platform base, ya. Ketergantungan antara di depan dan di belakang ini ke sesuatu yang Anda buat ini menjadi core value. Jadi ketergantungan ini sangat penting, ya. Di mana kita lihat hampir semua unicorn yang ada itu dia mempunyai yang namanya core value yang sulit untuk digantikan. Sulit digantikan artinya apa? Sulit digantikan itu artinya adalah karena misalnya dia sudah mempunyai yang di ujung belakangnya, ya, apakah itu supplier, apakah itu merchant, apakah itu driver, apakah itu apapun ya di hulunya, dan dia juga memiliki satu scalability di sisi hilirnya, ya, di mana dia sudah mempunyai customer base yang banyak dan sebagainya. Nah, ini bisa dibilang core value. Ya. Kalau chicken and egg-nya ini sudah terjadi, sudah masuk ke dalam platform, ini akan tinggal masalah men-scale-nya saja dan menjadi market dominant player. Nah, kalau kita ngomong market dominant player ini, di venture capital juga sangat penting. Ya, kalau kita ngomong nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, definitely venture capital dia akan melihat satu segmen atau satu sektor yang nomor satunya siapa. Ya, kalau dia naik nomor 1, pasti dia akan dikejar. Ya, kalau dulu kita ingat Tokopedia masih menjadi leader di e-commerce marketplace, yaitu dia dikejar sama investor. Ya, tapi kemudian Shopee masuk, dia memenangkan sektor tertentu di e-commerce ya, walaupun Tokopedia masih lead di certain sektor yang lain.
Nah, berarti kan ada kompetitor yang nomor 2. Kemudian ada Bukalapak juga, ya, yang bisa dibilang mungkin nomor 3 dan seterusnya. Venture capital definitely dia tentu ingin memfunding ya yang memang dominan dan number one atau at least number two di sektornya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya startup kalian ternyata sudah dimenangkan oleh startup tertentu yang memang sangat dominan. Nah, ini perlu hati-hati. Jangan sampai kita masuk dengan bisnis model yang sama, dan kita tahu mereka sudah well funded, terus kita ngotot untuk masuk ke dalam teritorinya mereka. Ya, itu akan sulit untuk meyakinkan para venture capital karena mereka melihat ya sektor tersebut sudah dimenangkan. Nah, opsinya apa? Kalau misalnya kita sudah terlanjur masuk ke sektor tersebut, kemudian ternyata sudah ada clear winner di sektor tersebut, sebetulnya masih bisa. Ya, contohnya kita masuk ke sesuatu sektor yang lebih niche lagi. Jadi kalau misalnya kita sudah menjalankan terlanjur satu e-commerce, mungkin yang model marketplace ya kita perlu fokuskan yang lebih sempit lagi. Misalnya dia menjadi insurtech misalnya. Ya, jadi mungkin dia jadi marketplace, tapi marketplace-nya lebih untuk menyatukan antara customer dengan si insurance company di belakangnya. Jadi dia mungkin menjadi seperti kayak broker ya. Nah ini terjadi juga kan kalau niche player itu kan sebenarnya banyak yang dimakan sama para super apps ya. Contohnya Locket.com ya kan. Ini kan juga sebenarnya niche player yang dimakan oleh diinvest oleh Gojek. Pasar Polis juga dia diinvest sama Tokopedia juga kan. Nah ini sebetulnya masih ada chance kalau kita jeli melihat sebetulnya super apps ini sebetulnya mereka masih bolong apa sih dari bisnis modelnya di adjacent, ya di adjacent itu berarti yang di pinggir core value-nya atau core services-nya mereka. Ya, jadi balik ke tadi kita perlu cek market size, kita perlu cek juga dari sisi apakah kita bisa menangkan dari sektor tersebut. Kalau nggak bisa ya kita coba sempitkan, kita pivot menjadi istilahnya pemenang tapi di kolam yang lebih kecil, ya, tapi juga tetap mensupport dari sisi growth story, yang termasuk market size. Oke, berarti tadi cara yang perlu dimaksimalkan itu juga tadi ada market size ya Pak ya, terus bisnis model sama core value-nya ya perlu betul, yes. Nah, selain yang tadi disebutin itu Pak, ada aspek penting lainnya nggak sih Pak yang harus diperhatikan oleh startup founder untuk bisa optimalin matrix yang dibutuhin dalam untuk accelerate pertumbuhan mereka? Ada. Jadi ini sebetulnya di luar yang kita ngomong metrik, measurement dan sebagainya. Kadang-kadang kita kan lihat ada satu startup yang tahu-tahu di-funding dengan nilai yang bukan main ya, bisa sampai puluhan miliar, ya kadang-kadang bisa sampai 100 miliar dan sebagainya. Padahal produknya itu masih jauh dari solid, ya. Bahkan juga mungkin traction-nya masih belum kelihatan benar gitu. Nah, ini value yang sering atau kadang-kadang dilihat oleh para venture capital dari sisi foundernya. Ya, jadi kalau kita bilang bahwa founder itu dia harus jago sekali melakukan presentasi, dia harus sangat fluid atau fluent untuk berkomunikasi dan sebagainya, belum tentu. Ya, kadang-kadang venture capital dia bisa melihat satu atau beberapa founders yang datang ke dia, ya mungkin dia presentasinya rada gagap atau dia mungkin pitch deck-nya kurang bagus dan sebagainya, tapi ada sesuatu di cara dia mengutarakannya yang kita bisa melihat, oh ini kelihatannya dia ini mempunyai satu passion atau dia mempunyai satu purpose yang kita nggak pernah pikirkan karena mungkin dia sudah di dunianya, mungkin dia sudah mendapatkan insight yang begitu dalam di apa yang dia mau lakukan, atau mungkinan dia men-solve satu problem yang benar-benar memang dibutuhkan oleh masyarakat, dan ini akhirnya menjadi aha moment ya bagi si para venture capital melihat, wah ini dia nih yang saya cari nih. Ya, jadi ini bisa terjadi ke segala macam sektor, segala macam founder, mau itu mau laki, mau perempuan, itu bisa terjadi ya. Kadang-kadang dari founder yang juga yang perempuan misalnya datang ke kita, kemudian dia melihat satu isu yang memang terjadi di belakang
women issue, women problem, sebagainya, itu juga bisa menjadi hal yang menarik bagi para venture capital yang memang biasanya kita selalu melihat apa nih sebetulnya yang di-solve sama si para startup ini. Ya. Dan kalau kita melihat bahwa si founder-nya ini memang kadang-kadang dia mempunyai purpose yang beyond business. Nah, itu juga menarik buat kita. Ya, jadi contohnya misalnya, salah satu investasi kita, Mas Gibran, yang di e-fishery. Ya. Beliau waktu datang pertama kali ke kita, dia cerita, dulu waktu saya sekolah di ITB, untuk bisa membiayai uang sekolahnya dia mempunyai tambak ikan sendiri. Ya, jadi dia akhirnya merasakan bagaimana dia bisa sekolah, membiayai sekolahnya dengan bisnis yang dia menjadi petani atau petambak, ya, petambak ikan. Nah, waktu dia lulus, kemudian dia bikin yang namanya e-fishery ini, yang berbasiskan IoT, teknologi, untuk membantu experience yang dia sudah rasakan selama beberapa tahun membiayai diri sendiri. Ya, akhirnya dia improve dengan IoT, sensor untuk memberi makan ikan lebih efisien dan sebagainya. Dan kita tahu kalau ikan, 80% CO2-nya itu adalah dari pakan ikannya sendiri. Jadi ada yang namanya FCR, ya, Food Consumption Ratio. Kalau dia bisa improve food consumption ratio tersebut, itu langsung contribute ke bottom line-nya bukan main. Dan terbukti, dia bisa contribute dari profitability para petambak ini 20% ke 30%. Nah, sebetulnya waktu dia mulai kan ini masih belum proven, ya. Banyak hal yang masih belum proven, tapi kita melihat, oh ini ternyata founder yang mempunyai purpose, di mana dia ingin membantu para petambak yang dia sendiri juga sebetulnya masih jadi petambak, dan dia mau membangun industrinya ini supaya menjadi lebih sehat dan lebih kompetitif. Ya, ini satu contoh lah ya. Tapi saya yakin para founder di sini pasti mempunyai experience, pengalaman di sekitarnya. Ya, kira-kira apa yang bisa diimprove, kira-kira apa yang menjadi problem di masyarakat atau di sekitarnya, dan kita cari solusinya di dalam startup tersebut. Nah, ini yang sebetulnya menjadi inspirasi juga bagi para startup founders, dan nanti akan secara tidak langsung akan terproyeksi ke para venture capital pada saat kalian pitching. Ya, balik ke tadi, memang presentasi penting ya untuk bisa bagus, communication skill juga perlu diimprove. Tapi ya kadang-kadang kita bisa melihat juga ada beberapa founder yang dia mempunyai sesuatu beyond himself, ya, yang mempunyai purpose yang kita lihat urgency untuk dibantu atau diinvest itu memang penting gitu ya. Jadi ternyata personal story dari si foundernya itu sendiri yang udah punya experience di bidang startnya mereka itu sendiri juga punya nilai plus ya Pak ya? Betul, jadi kalau kita melihat ada purpose yang memang dia bisa internalize dan memang dia mempunyai komitmen dan dia punya conviction, itu membuat kita menjadi lebih tenang memberikan uang atau dana ke mereka. Karena kita tahu, wah ini aja dia sudah ngalamin bertahun-tahun dan dia coba solve di startupnya dia. Berarti kalau dana kita berikan ke dia, kayaknya sih dia akan stick sama purpose-nya ini cukup lama. Jadi itu penting juga buat kita. Jadi yang paling kita khawatirkan sebagai investor kan kita kasih dana, terus kemudian komitmen dan conviction-nya dia itu tidak sedalam yang kita harapkan, sehingga begitu dia kena badai dikit, kemudian dia kabur. Kabur dalam arti mungkin dia tidak fight lagi, dia tidak coba pivot, dia kemudian mungkin pindah ke bisnis model yang lain, atau dia bikin startup yang lain, itu yang paling kita khawatirkan. Iya benar. Jadi pindah-pindah gitu, karena purpose-nya kurang jelas. Oke. Betul. Ya, jadi atau tanda kutip opportunistic. Ya, kita nggak mau yang founder yang terlalu opportunistic, sehingga ya dana kita cuma dipakai untuk coba-coba aja. Iya betul Pak. Nah untuk nextnya Pak, hal apa aja yang bisa diakselerasi dengan baik sama startup yang udah berhasil optimasi pengukuran dan matriks pertumbuhan bisnis mereka Pak? Oke, kalau dia sudah mencapai pre-series A atau series A atau bahkan lebih, berarti kan dia tetap harus fokus ke growth juga ya, sehingga investor yang lebih besar masih melihat bahwa begitu dana dimasukkan, dia masih bisa membesarkan lagi.
Dan ini memang ada trik-triknya juga ya. Jadi misalnya kalau sekarang kita masih fokus di market Pulau Jawa saja, berarti kan story-nya sebetulnya dia bisa kembangkan ke luar Jawa. Kalau misalnya dia fokusnya hanya di Indonesia ya, atau ternyata ada marketnya juga yang bisa dia expand ke Southeast Asia misalnya. Nah ini kan bisa menjadi story, growth story juga untuk berikutnya. Jadi tetap semuanya dalam kacamata growth ya. Jadi kalau saya mundur dulu dari cerita ini, kenapa venture capital selalu mikirnya growth? Karena sebetulnya dana yang ada di venture capital ya, termasuk dari Ideosource, Gaio Capital dan sebagainya, Starcam juga, itu dana titipan. Ya, jadi itu bukan dana dari para managing partnernya atau partnernya sendiri, itu dana titipan sehingga kita mesti pertanggungjawabkan dalam waktu 5 sampai 10 tahun rata-rata ya, tergantung kita lifetime dari fund-nya berapa lama atau kita injeknya di fund ini di tahun keberapa. Ya, jadi buat kita growth story ini sangat penting. Karena kalau kita tidak bisa buktikan bahwa startup ini dia mempunyai growth story, si startup ini waktu dia ngobrol ke investor berikutnya udah pasti akan bilang, wah ini udah mentok lah, kita nggak akan bantu, kita mau bantu kasih duit juga dia nggak akan bisa menunjukkan ada story untuk growth lagi gitu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai startup life cycle. Ya, kalau dia sudah mulai melandai atau plateau, itu yang sebetulnya kita perlu analisa, size-nya harus sudah big enough untuk dia bisa melantai di bursa. Ya, kenapa melantai di bursa? Ya itulah tempat di mana kita bisa yakinkan investor di belakangnya kita ini bisa mendapatkan liquidity. Ya, contohnya misalnya seperti Bukalapak, itu kan sebenarnya salah satu strategi juga yang kita lihat, di mana mereka memakai jalur IPO untuk bisa membuat para investor itu mempunyai ujungnya, ya, yaitu liquidity. Nah, jadi masih sama sih sebetulnya kesimpulannya kalau kita mau kita setelah di stage yang misalnya Series A, Series B, itu kita sudah tetap harus memikirkan dari sisi growth story-nya. Kalau kita sudah Series C, Series D, mungkin sudah agak sulit untuk bisa meningkatkan growth-nya lagi, ya kita mesti memikirkan cara untuk bisa melantai di bursa. Kalau ternyata market size-nya masih terlalu kecil, ada yang kita sebut sebagai roll up. Ya, jadi roll up strategi, ya mungkin beberapa pemain yang di sektor yang sama itu dikumpulkan, kemudian kita misalnya listing berbarengan gitu ya. Nah itu bisa juga sebetulnya. Oke. Untuk selanjutnya nih Pak, menurut sudut pandang Pak Edward sendiri sebagai managing partner of Gaio Capital ini, apa sih yang paling berperan dalam menentukan matriks pertumbuhan di startup itu sendiri, Pak? Tergantung sektornya. Jadi iya, ini pertanyaan yang mungkin saya tadi udah agak jawab juga ya di depan. Cuman kalau mau lebih spesifik, misalnya biasanya kan kita pakai ada beberapa matriks yang cukup penting ya. Misalnya kalau kita memang di digital itu misalnya monthly active user itu penting. Kemudian daily active user itu juga sama ya, penting. Kemudian kalau teman-teman di sini pernah dengar cohort ya, COHORT, itu kalau misalnya belum pernah dengar mungkin nanti bisa dicek di Google. Itu juga sangat penting ya. Jadi si para investor ini dia ingin melihat kalau customer sudah masuk, dia ini akan stick dengan layanannya Anda atau ternyata dia keluar. Terlalu misalnya kalau di telco itu ada yang namanya churn rate ya, churn rate. Jadi kalau dia sudah mempunyai satu nomor misalnya, dia akan bertahan berapa lama atau dia akan ternyata dia cuman prepaid yang dipakai seminggu kemudian dibuang misalnya. Nah, itu nggak bagus. Nah, jadi cohort analysis itu juga penting. Kemudian mereka juga tentunya akan melihat, kalau misalnya traction-nya kelihatan bagus, dia akan ngecek yang namanya CAC, ya, Customer Acquisition Cost, ya CAC, Customer Acquisition Cost. Jadi misalnya, kalau Anda sudah
mendapatkan misalnya 10 customer mengeluarkan dana $10, tapi ternyata dari ini lifetime value dari customer ini cuma $9 misalnya. Berarti kan even dengan kita grab 10 customer tersebut, ternyata kita income-nya dari kacamata lifetime value customer-nya cuma bisa $9. Nah, itu berarti kan akan seterusnya kita akan gali lubang terus ya, rugi terus. Nah, ini matriks-matriks yang sebetulnya cukup penting untuk kita bisa lihat. Kalau kita masuk ke dalam startup-startup yang mungkin agak konvensional, nah itu matriks-matriks yang kebanyakan kita bisa analisa dari kacamata competitive landscape, ya, kompetitornya itu dia misalnya cost-nya berapa, Anda memakai teknologi yang bisa mereduce menjadi berapa, ya balik ke tadi misalnya e-fishery, karena dia memakai teknologi yang ternyata kalau petambak lain dia hanya memakai alat yang tidak secanggih e-fishery atau dia hanya memakai timer, ternyata kasih makannya kebanyakan sehingga airnya beracun, kemudian juga ternyata makanannya juga dikasih apakah terlalu dikit atau terlalu banyak, ini akan berpengaruh terhadap cost-nya juga. Juga dari yield dari pertumbuhan ikannya dan sebagainya. Ini kan juga metrik-metrik yang akhirnya kita bisa kumpulkan dan menjadi bukan hanya ke investor, tapi juga ke customer-nya kalian, itu bisa menjadi value. Ya, sehingga mereka makin sticky, ya, cohort analisisnya Anda juga makin bagus. Oke. Thank you Pak Edward. Mungkin next kita akan masuk ke sesi Q&A dari teman-teman nih Pak. Yang pertama itu dari teman-teman startup Bumblebook. Nah, Bumblebook ini bergerak dalam bidang edukasi anak usia dini dan saat ini sedang proses launch dan mencari mix yang tepat antara impact dan income. Nah, pertanyaannya ini adalah lebih penting impact atau revenue dalam melihat suatu startup? Oke, ini saya langsung jawab ya supaya nggak lupa. Iya. Oke, jadi ini sebetulnya menjadi tren juga di mana para investor di dunia itu sebetulnya ada dua kubu yang kalau traditionally ya kita ngomong impact investor. Dulu kan mereka masih bekerja dalam konteks CSR, grant, ya atau bantuan, dan rata-rata kalau mereka sudah bicara CSR, grant, si pemberi dana ini dia tidak mengharapkan ada return sama sekali. Ya karena bentuknya sudah grant, ya udah dikasih aja gitu ya. Kemudian dia nanti yang diminta hanya measurement-nya saja. Tapi belakangan kita melihat ini tidak menjadi tren lagi. Ya, kita sekarang sudah pindah ke impact investor yang dia mengharapkan sustainability dari effort dan juga dana yang ditaruh. Ya, dia sustainable dalam arti bukan hanya apa yang diinvest yang memberikan impact, tapi juga si fund-nya tersebut bisa sustainable. Berarti kita harus melihat balance ya antara impact dengan sustainability dari perusahaan maupun startup yang diinvest, sehingga dia akan terus self-friendly terhadap climate change dan sebagainya. Nah, ini beauty-nya dari sebetulnya kalau kita ngomong impact, ya. Jadi kalau kita ngomong edukasi anak usia dini dan sebagainya, tetap kita harus melihat dari kacamata profitability. Ya, nggak bisa kita hanya melihat dari kacamata mendapatkan grant, kemudian satu inisiatif, berhenti, that's it. Ya, jadi tetap bisnis model dari dana yang kita terima ini harus bisa mensupport supaya bisa berjalan lebih panjang, ya, atau sustainable terus-menerus, bahkan kalau bisa nanti malahan grow. Ya, ini tapi enaknya kalau misalnya kita bicara impact, investornya dia mengharapkan sustainable, tapi dia tidak mengharapkan return sebesar kalau misalnya venture capital yang lebih ke profit oriented. Mungkin itu pasti. Oke, terima kasih Pak. Jadi sustainable juga jadi salah satu ini Pak, hal penting juga ya Pak di dalam. Jadi revenue jalan terus sama impact tetap jalan. Oke Pak. Yes. Yeah. Nah ini pertanyaan menarik sih Pak. Jadi tadi kan Pak Edward sempat bilang tuh terkait yang growth story itu Pak. Nah, in terms of growth story, saat nggak sih Pak, misalkan growth story-nya itu tuh dibikin sebagai gimmick dari startup itu sendiri gitu, supaya menarik perhatian dari visi itu sendiri, kayak gitu Pak. Visi biasanya lumayan pinter ya. Lumayan pinternya itu bukan karena mereka pinter, tapi mereka ini biasanya sangat
terekspos ya dengan berbagai macam bisnis model. Jadi kadang-kadang ada satu bisnis model yang dia itu didatangin oleh mungkin 3 startup yang sangat mirip atau bahkan 5 startup yang sangat mirip. Kita ingat banget ya waktu zamannya si Groupon ya tahun masih 2010 gitu ya. Itu pada satu saat bisnis model seperti Groupon ini tuh sudah ada mungkin ada 30 atau 40 startup ya dengan bisnis model yang sama. Nah, dan akhirnya malah bisnis model itu pun juga tidak terbukti bisa jalan. Jadi kalau ditanyakan itu sebagai gimmick, rata-rata para venture capital yang sudah sudah lama jam terbangnya, mereka bisa langsung mengidentifikasikan bahwa ini cuman kosmetik. Tapi pernah Pak ada kejadian seperti itu berarti? Sering. Jadi maksudnya itu malah bisa backfire kalau menurut saya. Jadi hati-hati dalam menunjukkan sesuatu yang ternyata itu hanya sebagai kosmetik dan tidak bisa dibuktikan. Karena kan kalau kita mengeluarkan term sheet, itu bukan berarti bahwa kita sudah siap untuk melakukan investment. Kita masih tetap ada yang namanya due diligence. Ya kan? Jadi ada proses untuk kita nanti mengecek, memvalidasi dari legalnya, dari keuangannya, dari customernya, dan sebagainya. Kita akan lakukan pengecekan juga. Betul, jadi jangan ya teman-teman itu dihindari karena bisa backfire juga. Anyway, betul. Itu pertanyaannya dari tim Gamelon dari Pak Budi Ristanto. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Bentara IT, Kak Pendi, itu pertanyaannya ada nggak sih Pak acuan proporsi untuk berapa amount profit yang diminta oleh investor dalam sebuah round investment itu, misalkan untuk seri A profit yang ditawarkan 10%, terus seri B 20% dan seterusnya. Biasanya ini masing-masing venture capital dia mempunyai rasio-rasio yang berbeda ya. Tapi biasanya angka lebih dari 20% itu sudah lampu merah. Ya, kenapa? Karena kalau ada satu investor yang dia sifatnya pasif, ya, maksudnya tidak ikut dalam day-to-day operation, tapi dia memiliki saham lebih dari 20%. Itu yang tidak menerima bukan si founder startup tersebut, tapi biasanya adalah si investor berikutnya. Karena investor berikutnya akan melihat, wah ini kalau saya masukin dana, saya misalnya dapat 15 atau 20%, tapi ternyata di cap table-nya itu ada investor yang sudah memiliki misalnya 35% atau 40%. Nah, ini akan jadi pertanyaan, karena dia melihat yang aktif di situ kan foundernya. Kalau foundernya memiliki cuman tidak mempunyai controlling lagi, itu menjadi red flag bagi para investor berikutnya. Ya, jadi biasanya kalau dari sisi kami, kita biasanya membantu para startup tersebut waktu di awal kita buat skenario. Kalau dia sudah melalui 2 kali fundraising atau 3 kali fundraising, kalau bisa sahamnya mereka, para founder yang aktif itu masih lebih dari 50%. Ya, atau mentok-mentok mungkin 45%, masih oke lah. 45% sampai lebih dari 50% itu ideal. Tapi kalau dia 2 kali fundraising udah langsung sahamnya tinggal 25%, itu red flag buat kita. Oke. Berarti angkanya rata-rata di atas 45% itu ya Pak? 45? Ya, betul. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Mana tadi? Tunggu sebentar. Oh ya, dari Constrea. Ini dia nanya Pak, apakah visi yang tertarik untuk investasi ke startup yang udah ada portfolionya atau belum Pak? Contohnya investor yang udah invest ke satu logistik, apakah akan tertarik juga untuk investasi ke startup logistik yang lain, atau visi itu biasanya nyarinya di satu sektornya aja gitu Pak? Biasanya ini yang saya tahu ya dari beberapa leading venture capital di Indonesia terutama, mereka biasanya melihat tren. Ya, jadi setiap tahun atau setiap 2 tahun itu biasanya mereka akan merubah investment thesis-nya mereka untuk masuk ke sektor-sektor yang berbeda sesuai dengan tren pada saat itu. Jadi misalnya sejak masa pandemi kan kita tahu bahwa digital transformation ini tahu-tahu menjadi sangat cepat, khusus untuk sektor edutech, health tech, ya, fintech untuk beberapa case.
itu menjadi populer. Nah, di situ sebetulnya investment thesis para venture capital bukan dia fokuskan kemudian stick hanya dengan satu sektor saja, tapi biasanya mereka melihat dari sektor opportunity atau trennya pada saat ini lagi di mana, karena dia harus riding on the wave untuk bisa nanti follow on investornya atau investor yang lebih besar melirik juga ya. Jadi rata-rata mereka justru kalau ternyata startup yang datang ke mereka itu terlalu overlap dengan existing portfolio yang mereka punya, itu mereka malahan tidak tertarik untuk melakukan investment. Ya. Oke, Pak. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari PT Indonesia Haliki Pertama, Pak Ahmad Saifuddin. Pak Ahmad Saifuddin nanya, Pak, kan kemarin ada bahasan untuk yang optimizing North Star itu kan pasti butuh uang nih Pak. Nah, untuk menurut Pak Edward ini seberapa besar money yang worth untuk early startup itu sendiri gitu? Kembali ke tadi ya, jadi ini kan sebetulnya kalau kita ngomong North Star ini, kita fokus misalnya ke revenue atau metrics dari sisi financial, kemudian juga dari value, apakah ke customer atau ke yang lain, kemudian juga measurement-nya. Nah, kita tahu bahwa setiap startup ini kan punya pendanaan atau dana yang terbatas ya. Mau dia seberapa besar pun diberikan dana, itu tetap kalau kita ukur balik ke target-targetnya biasanya akhirnya menjadi terbatas juga gitu ya, atau ada ceilingnya. Nah ini yang sebetulnya kita perlu hati-hati, jangan sampai apa yang kita mau capai atau kita mau buktikan untuk kita nanti pitching ke round berikutnya ini terlalu lebar, sehingga dana yang sekarang ada atau exist itu tidak cukup untuk membuktikan poin-poin yang ada di dalam metrik pengukuran tadi, atau misalnya kita pakai North Star metric misalnya ya. Nah ini kan balik ke measurement metrik yang akhirnya bisa membuktikan kalau investor berikutnya nanti di pitching, kemudian dia bilang, oh saya perlu dana misalnya berapa puluh miliar atau berapa miliar, dan saya bisa buktikan bahwa bisnis model yang saya sudah jalankan, metriknya ini sudah bisa diukur dan ini udah T60. Jadi cukup nanti kita dapat dana ini, kita multiply apa yang kita sudah buktikan ini menjadi berkali-kali lipat atau berapa kali lipat misalnya. Nah ini yang kadang-kadang kita suka si startupnya ini dia bilang, oh saya perlu dana segini, saya mau scale di area yang ini, tapi dia belum bisa menunjukkan metrik bahwa dia sudah been there dan that. Ya, efeknya apa? Investornya biasanya bilang, ya udah saya tunggu 2 bulan atau 3 bulan lagi, kamu coba buktikan, bisa nggak ngejar metrik yang ini? Kalau bisa, baru nanti saya lihat lagi. Nah, ini yang kita hindari kan sebetulnya, di mana kita bisa memberikan satu data yang lengkap, T60, dan proven terhadap satu growth story yang kita mau gunakan dana si investor tersebut, tanpa harus investor itu mendoubt ya, atau men-challenge lagi sehingga kita kehilangan waktu ya, karena kita harus back on the drawing board untuk membuktikan hal tersebut dengan mungkin 2 atau 3 bulan lagi dan seterusnya. Kita maunya kan cepat ya. Iya, oke. Nah untuk ini karena waktunya udah 13.51 nih Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari teman pasar, dari teman pasar itu dari Pak Halim. Itu dia nanya, tadi kan Pak Edward sempat ada bilang terkait cohort tuh Pak, jadi salah satu matriks juga kan. Nah, seberapa penting sih cohort ini Pak untuk menguji perkembangan dari startup itu sendiri? Kayak gitu. Ada 2 hal ya yang sebetulnya sangat penting dari cohort ini. Pertama adalah ini menunjukkan seberapa relevan services atau produk yang kita offer ini ke customer base-nya kita. Ya, kalau misalnya cohort-nya ini ternyata tidak bagus, berarti kita tahu bahwa produk atau services ini belum mencapai atau up to the level yang memang diharapkan. Ya, bukan berarti mungkin produknya jelek dan produknya jelek dan sebagainya. Mungkin ada certain aspek yang kita perlu tambahkan fiturnya sehingga mereka mau stay di aplikasi kita atau di services yang kita, dari produk kita. Nah ini sebetulnya matriks yang gampang kita pakai itu adalah Net Promoter Score, NPS. Ya, jadi kita tahu misalnya perusahaan e-commerce di
di US yang paling sukses saat ini, Amazon, itu si Jeff Bezos dia hanya fokus ke satu metrik aja, NPS. Kalau NPS-nya bagus, dia yakin layanan ini akan dipakai oleh lebih banyak orang. Ya, jadi yang dimaksud dengan Net Promoter Score ini adalah kalau layanan ini sudah kita launch, apakah teman-teman di sekitarnya, family, atau siapapun itu mau merekomendasikan ke sekitarnya juga. Ya, itu yang kita sebut sebagai Net Promoter Score. Ya. Jadi kalau NPS score-nya tinggi, itu berarti chance untuk dia ngomong atau mempromosikan ke sekitarnya dia makin tinggi. Dan ini sebetulnya saya merasakan sendiri waktu di 2015, ya, tahu-tahu mertua saya, bahkan mertua perempuan, itu tahu-tahu dia sudah pakai layanan Gojek. Nah, itu yang menurut saya membuktikan bahwa wah, ini aplikasinya pasti akan sukses karena even orang yang tidak terlalu digital savvy pun akhirnya pakai. Berarti ada pressure kan dari teman-temannya untuk dia mau pakai. Jadi makanya cohort ini sebetulnya sangat penting. Ya, kemudian kalau tadi saya bilang ada dua, satu mengenai itu NPS score, satu lagi dari kacamata investor dia akan melihat kalau cohortnya ini ternyata sangat bagus, dia akan yakin bahwa metric measurement ini akan berkelanjutan, ya, sehingga dia tidak kejar-kejaran ngeluarin customer acquisition cost, tapi akhirnya dia lari, ya kan? Ini kan akhirnya membuat dana yang diberikan ini tidak produktif karena percuma dia memakai sebentar, kemudian dia tidak memakai lagi setelah beberapa bulan misalnya. Ya, jadi dari sisi investor dia ingin meyakinkan layanan ini akan membantu, akan menjadi bukti bahwa dia akan mempunyai growth story yang bagus. Oke, teman-teman, itu jadi last question juga untuk sesi mentoring hari ini. Mungkin kalau bisa di summary. Jadi untuk optimizing measurement and metrics for growth ini ada beberapa aspek penting juga yang perlu dioptimalkan. Itu yang pertama itu tadi ada business model juga, terus juga ada growth story atau success story juga. Terus dan juga ada core value dari platform itu sendiri apa ya. Nah, untuk menghitung metricsnya itu sendiri tergantung juga dengan sektor startup itu sendiri. Seperti itu. Mungkin dari Pak Edward ada tambahan lagi Pak untuk menutup sesi mentoring kali ini Pak. Silakan Pak. Cukup sih mestinya. Mungkin ada satu hal yang terkait, tadi kan saya kasih contoh ada dua business model atau ada dua sektor startup-nya. Satu yang memang dia mau buat startup tapi mungkin tidak necessarily akan terlalu menarik untuk venture capital. Ya. Kemudian satu lagi yang venture capital. Jadi saya tidak bicara banyak kalau dia ingin menjadi startup yang istilahnya lebih linear lah ya growth-nya, tidak eksponensial ya. Ini rata-rata misalnya startup kuliner atau startup yang dia lebih ke hulu, ya, lebih ke B2B. Nah, ini sebetulnya tetap ada ceruk di mana para venture capital sekarang sudah melihat yang namanya investasi dalam bentuk venture debt. Nah, ini juga sebetulnya tetap relevan ya bahwa kita membuat satu startup misalnya startup kuliner, tapi juga bisa tetap menarik untuk para venture capital. Tapi kita perlu melihat venture capital mana nih yang memang banyak fokus lebih ke konsep venture debt. Yang dimaksud dengan venture debt ya dia biasanya memberikannya tidak dalam bentuk direct equity, tapi bisa dalam bentuk working capital loan ya, atau productive loan, tapi dia akan minta certain portion itu dalam bentuk warrant. Ya. Jadi dalam konteks seperti misalnya e-fishery pun, itu dia pernah mendapatkan pendanaan dari venture capital yang model konsepnya venture debt, dan dia dikasih loan, tapi di akhir terms-nya ada warrant yang si investornya atau VC-nya dia bisa exercise. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Edward untuk mentoring hari ini dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mengikuti kegiatan mentoring hari ini. Jangan lupa juga untuk mengikuti jangan lupa juga untuk mengerjakan tugasnya ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Yo, thank you semuanya. Ya, terima kasih Pak Edward dan teman-teman. Terima kasih.